untuk keburukan. Ada nggak ente dengar nggak orang kalau apa namanya dia ngomong gini, gue malah lagi istiqomah masih bersih nih. Ada nggak begitu? Gue lagi istiqomah mabuk ini ada gitu. Ya, emang kagak boleh kita. Tapi kalau kita bilang saya lagi istiqomah dalam puasa, saya lagi istiqomah dalam puasa, cakep itu. Dan memang itu pantas dilakukan. Itu nggak jauh Pak. Istiqomah itu menyelamatkan diri orang yang melakukan. Ya. Kalau merujuk, kalau melihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini, yang mutul mar'u ala ma'asyari, matinya seseorang itu disesuaikan dengan cara kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya. Wa yub'atsu ala ma'ata'ali, dan bangkitnya dia nanti di alam kubur itu disesuaikan dengan cara matinya. Kalau hidupnya bagus dalam istiqomah di dalam taat, mati gak jauh dari situ. Sepanjang hidupnya itu dia Tuhan, taklim, berzikir, baca Quran, sedekah, pokoknya begitu deh. Ya, maka mati dia gak jauh kata Nabi dari situ. Kalau nggak Tuhan, baca Quran, dia tahajud, dia macam-macam. Nah, nanti bangkitnya juga disesuaikan dengan cara matinya dia. Kalau matinya bagus, bangkitnya juga bagus. Bangkit di alam kuburnya seperti apa yang waktu dia mati itu. Nah, sebaliknya orang yang berada di dalam keburukan, kebiasaan-kebiasaan keburukannya itu selalu ada pada dia, maka matinya nggak jauh dari keburukan tadi. Bangkitnya juga sesuai dengan cara kematian dia. Matinya buruk, bangkitnya juga buruk. Ada orang biasa dalam hidupnya dia. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya itu yang dia hobikan sehari, pokoknya nggak luput daripada main catur misalnya gitu. Pokoknya nggak ada hari selain catur bagi dia. Itu matinya juga lagi main catur tuh. Lagi depan sekak, disekak lagi dia juga malaikat maut tuh. Iya, yang main pingpong juga sama. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan gitu, tapi lagi-lagi saudara olahraga boleh silakan gitu kan, itu bagus. Ketika ada keburukan ini yang jadi masalah. Ada orang kebiasaannya mancing dulu, matinya nggak jauh dari mancing. Ya mancing, yang nggak jauh dari mancing dia mati. Gitu. Main gaplek nggak jauh dari main gaplek matinya. Gitu. Jadi banyak terjadi hal-hal yang demikian. Ya, orang soleh matinya enak. Ada yang biasa dakwah, mati lagi dakwah. Ya, ada yang biasa taklim, mati lagi taklim. Masya Allah. Saya punya jamaah sudah tadi ibu itu di Kebun Jeruk saya ngaji. Ya udah 10 tahun kan. Kajian zuhur. Habis sholat zuhur saya datang tuh setiap seminggu sekali. Namanya Siti Khadijah, Ibu Khadijah. Orang Betawi umurnya 55 tahun. Itu sepanjang saya ngajar, ibu sekalian. Itu nggak pernah absen, artinya hadir. Ya hadir, pokoknya ada, nggak pernah absen. Sekalipun sakit demam, tetap mau ngaji. Gitu. Karena dia udah punya komitmen dalam dirinya bahwa saya nggak akan pernah tinggalkan pengajian, kendati pun saya sakit, kecuali sakit parah. Tapi dalam hidup dia nggak sakit parah. Kalau panas-panas dingin, nggak ada masalah, ngaji. Gitu. Insya Saudara dilalah memang keinginan dia begitu ya. Taklim itu menjadi hobi dia gitu. Karena dia kalau satu kegiatan ilmu dia gak datangi, maka dia merasa rugi gitu. Karena dia udah benar-benar berniat untuk mendapatkan ilmu dari Allah Karim ya. Di hari yang pada saat saya ngajar ya, memang agak berbeda, wajahnya pucat. Bu Khadijah ya, Bu Khadijah saya sebutnya Bu Khadijah sangat pucat wajah. Tapi serius dalam mengikuti taklim. Dia senang tuh kalau ngaji dekat tembok Pak. Ya tembok badannya disenderin dari karena kalau dia pukul kakinya diselonjorin. Gitu. Gak lama selesai taklim, udah tanya jawab, kemudian doa, orang-orang udah mau pulang, dia masih tidur. Saya bilang bangun itu kok Khadijah udah selesai gitu. Dari tadi saya lihat agak pucat gitu, coba bangun deh. Dibangunin sama ibu, sama yang teman-temannya. Udah selesai nanti kok. Dipegang gitu, jatuh, wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal.
matinya senyum Pak, keluar keringat tidak ini, tanda usul khotimah. Masya Allah, luar biasa. Itu ada hobi dia taklim, hobi dia taklim. Kalau nanti ada yang taklim senderan, ya tinggal tunggu aja. Ya tapi bukan berarti sudah ada. Antum mau nggak tuh mati begitu? Mau nggak begitu? Jangan, sudah udah jaminan Allah itu. Jangan kira di taklim itu orang kita kan mujahid semua, sudah jaminan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita datang wafat syahid suhada kita, ya suhada yang namanya syahid udah dijamin surga, ya diampunin dosa. Cuma kalau utang nggak dibebasin sama Allah, bedanya di situ doang. Kita jadi syahid nih, surga jaminan Allah untuk kita. Dosa kita udah digugurkan, tapi untuk utang nggak bisa. Kita bedanya Pak. Kullu dzambin lisyahidin ghufira lahu illa tain. Setiap orang yang mati syahid dosanya diampunin kecuali utangnya. Tuh kata Nabi sahih hadis ini. Maksudnya gimana? Orang yang mati syahid belum diterima jaminan surga oleh Allah kalau masih terlibat utang piutang. Tuh ngeri. Yang mati syahid aja begitu, bagaimana kita yang mati syahid? Nah, makanya kita harus waspada nih ya, utang piutang tuh ya bukan nggak boleh utang Pak, boleh asal kita punya niat dan juga mau membayar gitu. Kadang-kadang kan begitu, utangnya doang melaswan begitu, mau balikin susah banget ya. Ada yang begitu? Ada nggak? Nggak ada yang begitu. Tonton nggak mau kita utang masalah, yang kayak nunduk-nunduk gitu. Udah waktunya masih lupa gitu. Padahal sebenarnya utang dalam Islam bukan nggak boleh Pak, sebisa mungkin jangan utang, sebisa mungkin gitu ya. Tapi kalau memang kita perlu juga mengutang, tidak masalah, yang penting ada mau membayar. Dan paling tidak dalam Quran sudah digariskan itu. Nah itu nanda itu apabila kamu terjadi hutang piutang di antara kalian kata waktu, maka tulis ambil kamu catat gitu. Berapa setelah tulis apa? Informasikan pada ahli waris. Itu Allah yang ngajarin. Allah, nih kita sebagai suami utang nih di bank misalnya, ini libatkan, anak libatkan, kasih tahu anak yang udah gede, bapak punya utang sekian 5 gitu. Ya utang di bank ini didimin aja, ya kan? Begitu kita udah kagak ada, ini yang nanggung anak-anak sih. Maka perlu kasih tahu, kalau kasih tahu kan dia punya right gitu. Ya, tahu gitu. Lalu utang di mana pun kalau kita punya utang pada siapapun, informasikan pada keluarga kita. Kalau kita nggak ada umur, nanti khawatir Pak. Penting itu Pak utang, ya untuk dibayar sebelum kita wafat. Ya, kayak kalau bisa sebelum kita meninggalkan dunia, jangan ada utang. Ketaatan udah kita bangun, bebas. Itu udah jaminan Allah. Ya kalau kita wafat, tapi kalau bisa terlibat, jangan kan utang ratusan ribu, 25 perak tersangkut masih belum bisa menuju surga gara-gara 25 perak Pak. Coba sampai sebegitunya Islam ngajarin kita. Terutama antum tuh dulu tuh waktu sekolah madrasah SMP ya di kantin makan lontong 10 bayarnya 2. Hati-hati tuh. Jangan terlibat itu, jangan kira makan lontong 10, bayar 2. Itu berhari-hari dilakukan. Coba itu yang kita pikirin tuh. Apakah itu nggak dosa? Dosa. Bisa jadi sholat antum, puasa antum tuh bener antum ahli ibadah. Surga masih tutup pintu gara-gara terlibat itu. Nah, bagaimana caranya tuh Kiai? Ulama kita mengajarkan kalau antum tuh udah usaha cari tempat di mana dulu antum sekolah, mana ibu kantinnya, kalau masih ada bapak kantinnya bayar. Ngomong jujur, hitung, kalkulasikan. Lontong harganya berapa misalnya, harga sekarang nih 3.000 misalnya. Ente sehari misalnya bayarnya cuma berapa tuh, hitung aja dah 5 yang antum gak bayar, misalnya atau 10, 5 yang gak bayar. 5 kali berapa tahun kali antum di situ tuh. Kalau sehari 5, sebulan berapa? Itu setahun berapa? Pokoknya itu, setelah itu jumlahkan berapa? Oh ada 3 juta, kasih. Ya
kasih Pak, saya perlu kasih dulu bayar potong dulu Pak, saya takut banget. Iya, kasih. Misal kalau kita cari nggak ketemu tuh tukang kantinnya, nggak ketemu pisangnya, maka ulama menyebutkan antum udah usaha, Allah yang maha tahu, maka kumpulin itu duit dia, ya buat bayar potong antum tuh, maka jariahkan ke musola atau ke masjid, ya kasih pak pengurus, bilang saya nih, jangan bilang ente yang jariah, saya sebenarnya nih bayarin apa jariah orang yang dulu, ya, atau suka kalau ente malu dalam hal ini jariahnya ibu kantin, udah gitu aja udah gitu aja, Allah yang maha tahu. Atau kalau antum mau diem aja, hanya Allah yang, dan antum yang tahu, kasih aja deh pokoknya nih. Kita kan dicatat tuh pengurus yang diumumin, Ujang ngasih jariah 3 juta, langsung satu dong bukan saya, bukan kantin, gitu kan. Ya, gitu ya, jadi kudu jujur ngomongnya, kasih aja atau taruh aja dari sendiri kan. Sholat itu insya Allah akan terlunasi dan Allah akan ridho. Ya, ada yang gitu kan? Ada kan? Ada. Dan itu kudu ingat itu.